Oleh karena itu, sebagai orang tua, ajak naleta min kepasilolongan, idi madecin sepajanta. Tapi anata deki urusi sepajanna, deki urusi agamana, maka matu urisori munri, wadiki matama di neraka gara-gara anata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolat pula lah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik alaihi. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan diciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Inilah hakikat tujuan hidup manusia, yaitu mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati. Allah sebagai pencipta punya hak untuk disembah, dan manusia sebagai hamba yang diciptakan berkewajiban untuk menyembah kepada sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadirin Bapak Ibu yang saya banggakan, bermimpi dan bercita-citalah setinggi langit, karena hidup tanpa mimpi ibaratnya musafir yang berjalan tanpa tujuan. Orang yang memiliki mimpi dan cita-cita akan memiliki semangat dan usaha yang lebih untuk mencapai mimpi dan cita-cita itu. Mengapa sampai hari ini masih banyak orang yang bermalas-malasan, tidak berusaha dan tidak bekerja keras? Karena mereka tidak mempunyai mimpi, tidak punya cita-cita. Mereka tidak tahu untuk apa sebenarnya tujuan hidupnya. Orang yang mengetahui tujuan hidupnya akan memiliki berusaha dan bekerja keras, karena mereka tahu untuk apa sebenarnya Allah menciptakan manusia. Oleh karena itu, mimpi dan cita-cita yang tertinggi bagi orang yang beriman bukan bercita-cita menjadi pejabat, bukan bercita-cita menjadi orang yang terkenal, bukan bercita-cita menjadi orang yang terkaya, tapi cita-cita yang tertinggi sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi hamba mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun aktivitas kita, apapun yang kita miliki, kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi petani, yang jadi guru, yang jadi pegawai, yang jadi tentara dan polisi, jadikan profesi kita sebagai sarana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anak dan keturunan kita, itu menjadi amanah untuk kita. Ketika kita menjadi orang tua dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka itu akan menjadi sebab kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita bahwa ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang merasa dirinya sebagai orang tua, jangan merasa bangga, jangan merasa diri kita masuk surga. Karena sholat berjamaah di masjid, tahajud tiap malam, haji dan umrah berkali-kali, semua ibadah itu akan menjadi sebab kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka itu akan menjadi sebab kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ajak naleta min kepasilolongan, idi madecen sepajanta, tapi anata deki urusi sepajanna, deki urusi agamana, maka matu uris sori munri, wadiki matama di neraka gara-gara anata. Jaji ko elok kisalama kipada cengi sujudta lori pang Allah Ta'ala. Na ajat talupai di anatta mencaji anak yang paham agama. Dan kalau kita lihat situasi sekarang Bapak Ibu, tidak ada jalan yang tepat untuk menyelamatkan anak-anak kita kecuali kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Kita tama anak dari pondok pesantren. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah ceramah singkat yang dapat saya bawakan. Sebelum saya akhiri, maka saya akan membawakan sebuah pantun. Seorang santri punya impian agar bahagia masa depannya. Kalau mau ke pesantren yang bagus dan nyaman, as'adia mak baraka tempatnya. Uping iping makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.